Selamat siang Bapak Ibu pengguna software Krisan. Bersama ini saya akan memberikan contoh sederhana mengenai cara penggunaan fitur User Defined Key Analysis di dalam software Krisan GL. Ini adalah menu utama dari Krisan GL. Saya akan mulai dari mengosongkan data. Kita masuk ke menu pemeliharaan sistem, menu hapus data, kita klik, kita hapus semua data, klik done, yes. Oke, sekarang semua data telah terhapus. Jadi sekarang ini data telah dikosongkan semuanya. Oke, kita mulai misalkan kita cek dulu ke menu Query GL. Artinya contoh data ini dimulai untuk tahun 2016. Oke, misalkan saya membuat satu cabang, kita harus definisikan minimal satu cabang. Misalkan kodenya 01, cabang pusat. Oke, close. Lalu kita membuat daftar perkiraan. Saya akan membuat beberapa perkiraan untuk sebagai contoh kasus. 1101 bank, golongannya Ativa lancar. Karena ini akan digunakan sebagai akun untuk di dalam jurnal, maka kita pilih tipenya detail. 1102. Akun berikutnya 5101. Untuk nomor perkiraan kita bebas menentukan sendiri. Biaya 1. Golongan kita pilih HPP. Ini tipenya detail. Jadi saya akan membuat beberapa akun biaya. Kita akan membuat tiga akun biaya. Oke, sekarang telah terbentuk 4 akun. Yang satu adalah akun Ativa dan 3 akun lagi merupakan akun biaya. Sekarang kita close menu ini. Kita asumsi perusahaan ini ada bergerak di bidang jasa ekspor impor, dan perusahaan ini menerima pekerjaan dari klien-kliennya. Yang kita ingin ketahui adalah biaya-biaya per job yang diterima oleh klien. Saya masuk ke preferensi. Di sini ada menu bagian tab User Defined Key Analysis. Misal kita membuat nama key-nya job. Oke, ini judulnya sebagai judul. Kita klik setup untuk bikin listing jobnya. Misal kita bikin 2 jenis job ya. Job 1 dan job 2. Anda bebas menentukan
sendiri, nanti Anda bebas menentukan sendiri job yang ada, menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Nama key ini adalah sebagai judul. Saya tentukan di sini adalah job. Kalau kita lihat ke menu jurnal nantinya, maka ada muncul kolom job. Ini sesuai yang kita setting di setup referensi. Selain itu, untuk dapat membuat jurnal, kita harus juga membuat format kode bukti. Misalkan untuk bank keluar BK, saya bikin prefixnya BK, lalu digitnya 4 digit, dan penomorannya adalah bulan dan tahun. Lalu sistem penomorannya bulanan, artinya tiap bulan nomor urut dikembali ke nomor 1. Judul voucher bukti bank keluar. Oke, kita close. Oke, kita mulai masuk ke menu jurnal. Saya pilih periode Januari, saya pilih kode bukti BK, saya auto number. Maka nomor bukti terisi secara otomatis. Tanggal jurnal kita isi sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita isi bagian jurnalnya, baris jurnal. Misalkan saya isi biaya 1, biaya. Uraian jurnal diisi sesuai dengan kebutuhan. Biaya misalkan biayanya 1 juta. Jobnya job 1 5102. Biaya nilainya 1,5 juta. Kita pilih pembebanan biayanya ke job 1 juga, 5103. Lalu ke job 1. Lalu kita membuat jurnal kedua. Auto number. Oh sorry, ternyata belum balance. Kita membuat baris jurnal untuk lawannya. Bagian kredit terisi otomatis, dan kita tidak isi kolom job untuk bagian account banknya. Jadi untuk 3 baris ini kita bebankan ke job 1. Sekarang kita membuat jurnal yang lain. Kita klik auto number, otomatis nomor terbuat, otomatis nomor buktinya. Lalu kita isi 501, biaya misalkan 3 juta, job 2. Sekarang 4 juta, job 2. Kita juga boleh mencampur dengan akun yang kita boleh campur dengan job yang lain dalam satu bukti. Sekarang ini biaya 5 juta untuk job 1. Oke, sekarang kita udah membuat 2 jurnal.
udah membuat dua jurnal. Sorry, ini belum beres juga. Kita bikin lawannya dulu. Oke, sekarang kita close. Jika kita lihat ke menu ini, saldo user define key analysis, kita dapat melihat bahwa biaya untuk akun biaya 1 itu dipecah menjadi dua baris. Di bagian headernya kita dapat mengatur pada bagian tanggal, atau kita misalkan saya cuma mau melihat job 1, kita bisa filter, maka terlihat yang hanya job 1. Atau kalau misalnya saya lihat semuanya lagi, saya tinggal remove filter. Oke. Sekarang kita close. Oke, sekarang saya mau membuat laporan dalam bentuk Excel. Saya bikin dulu di setup awal. Saya format laporan keuangan. Misalkan saya bikinnya untuk laba rugi A. Oke. Misalkan saya bikin row number 10, biaya 1. Lalu akunnya saya pilih dari biaya 1. Kemudian saya bikin lagi nomor urut 20. Row numberin hanya sebagai urutan saja untuk urutan tampilan. Kenapa kita bikin 10-20? Karena suatu saat misalkan kita ingin menyisipkan baris di tengah-tengahnya masih ada ruang buat mengisi baris tambahan di bawahnya. Kita pilih akunnya, terus nomor 30 ini keterangannya, biaya 3, dan di bawah ini adalah formulanya. Formula bisa terdiri dari beberapa baris. Contohnya 40, saya bikin garis 50 total biaya. Lalu untuk rumusnya saya tentukan. Kita perhatikan bahwa kursor segitiga yang warna hitam harus di baris yang kita mau bikin formulanya. Rumusnya gabungan dari beberapa baris account. Jadi total biaya rumusnya adalah 501, formula dari 5101, 5102, 5103. Kita close. Oke. Sekarang kita coba lihat ke laporan ini, menu laporan. Kita ke menu recap saldo key analysis. Tapi sebelum kita masuk ke menu ini, kita proses posting dulu. Kita close dulu. Kita masuk ke menu posting, pilih Januari, terus kita posting. Setelah posting, misalkan kita ingin membatalkan posting, kita bisa memilih unposting, lalu pilih periode, langsung done. Sekarang kita dapat melihat di menu ini setup awal, setup periode Januari telah diposting. Jika telah diposting, maka jurnal yang telah diinput tidak dapat diedit atau dihapus. Kita masuk ke menu laporan. Kita dapat menggunakan laporan di bagian bawah ini untuk melihat angka-angka yang berhubungan dengan user define key analysis. Misalkan saya memilih yang ini, kita isi tanggalnya misalkan 01/01/2016 sampai 31 Januari 2016. Key analisisnya job, kita pilih to Excel. Oke.
Di sini dapat kita lihat untuk job 1 ini akunnya, akun yang kita buat 5101, 5102, dan ini adalah biaya-biaya per job. Ini tampilan yang masih yang kurang rapi, tetapi dari sini kita bisa dapat melihat angka-angka yang distribusi angka-angka dari per masing-masing job. Misalkan kita lihat lagi yang laporan ini, laba rugi user define key. Jika kita pilih yang ini, maka kita harus memilih jenis formatnya apa. Nah, format ini yang tadi kita setup di menu set format laporan. Kalau kita double klik dari sini, laba rugi A, ini adalah format yang telah kita setting. Jadi kita setting beberapa baris, kita close. Karena tadi kita setting dengan nama laba rugi A, kita pilih A, analisisnya job. Oke, terus kita pilih periode 1. Karena kita telah posting, sekarang kita lihat ke Excel-nya, to Excel. Oke, proses sedang berjalan. Telah selesai. Sekarang kita lihat ke Excel-nya. Anda bisa lihat ini lebih rapi. Dan ini sesuai dengan yang kita setup sebelumnya di format laporan. Jadi biaya 1, biaya 2, biaya 3 terlihat dengan jelas di sini. Oke, kita lihat lagi contoh model format laporan yang lain. Sekarang kita lihat yang laba rugi user define key Januari Desember. Kita pilih jenis formatnya, key analisis, kita to Excel. Oke. Kita dapat melihat di Excel prosesnya. Ini adalah laba rugi untuk job 1. Dapat kita lihat di sini job 1. Ini adalah angka yang telah dikeluarkan sesuai yang kita jurnal tadi. Ini job 2-nya, dapat Anda lihat di sini. Job 2. Ini job 1. Oke. Kita kembali ke General Ledger. Oke, kita keluar dari menu laporan. Misalkan kita juga ingin menelusuri biaya-biaya per karyawan, misalkan. Kita misalkan unposting dulu yang Januari. Kita buka dulu lagi periode Januari. Misalkan perusahaan juga ingin menelusuri biaya-biaya per karyawan. Misalkan setiap job itu dikerjakan oleh beberapa karyawan dan akan ditelusuri biaya-biaya yang dikeluarkan per karyawan. Kita bisa membuat misalkan job kedua adalah misalkan pegawai. Lalu klik setup. Yes. Misalkan pegawai 1 P02 pegawai 2. Close. Sekarang kita kembali ke jurnalnya yang tadi. Misalkan biaya 1 ini yang 1 juta itu mau dipecah ke 2 orang pegawai. Walaupun beban jobnya ada job 1 tapi ingin dimasukkan ke 2 orang pegawai. Ini saya hapus dulu. Ctrl X. Yes. Saya hapus. Misalkan ini saya bebankan 500.000, bisa 700.000 untuk job 1 pegawai 1.
lalu Rp300.000 untuk job 1 tapi pegawai kedua. Saya paste kembali dari yang tadi saya hapus. Kita dapat lihat di sini biaya 1 dipecah ke 2 orang pegawai. Jika kita masuk ke saldo user defined key ini, kita dapat melihat bahwa job 1 ada yang dipecah tanpa ke pegawai, ada yang dengan masuk ke pegawai 1 dan pegawai 2. Jika kita klik pegawai ini dihilangin, maka bukan job yang dihilangin tapi pegawainya. Maka kita lihat angka job 1 adalah 6 juta, tapi jika kita klik pegawai, maka nilainya terbagi lagi antara 5 juta, 700 dan 300. Dan untuk pegawai ini sendiri juga kita dapat membuat sendiri laporannya lagi. Misalkan kita masuk ke menu laporan, kita pilih yang laporan user defined key ini. Saya belum posting, saya posting dulu ya. Posting Januari. Oke, laporan. Saya pilih laba rugi A. Saya pilih Januari, user defined-nya saya pilih yang pegawai. Ke Excel. Oke, kita lihat ke Excel-nya. Nah, dari sini kita bisa kelihatan bahwa biaya 1 dibagi ke 2 orang. Jadi kita dapat melihat laporan per pegawai itu dan juga dapat melihat laporan per job. Jadi user key defined analysis itu dapat dibuat sampai ke 6 kolom berbeda. Jadi Anda dapat menggunakan 6 macam untuk menganalisa biaya-biaya yang terjadi maupun pendapatan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.